Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda di mana saja berada. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dengan materi kita yang kedua mengenai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam menjaga disintegrasi bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berbicara mengenai disintegrasi, memang banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Saya katakan banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia ini yang memang notabene adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali, bahkan ratusan. Tapi dari sekian ratusan itu, yang akan kita bahas hanya beberapa tokoh-tokoh daerah dan tokoh-tokoh nasional. Jadi yang tidak termasuk ke dalam tokoh ini kamu tidak boleh menyalahkan Ibu, karena memang sudah diatur dalam silabus indikator-indikator tertentu. Nah, dari sekian banyak tokoh yang akan kita bahas adalah tokoh nasional itu seperti Insinyur Soekarno, Agus Salim, Muhammad Hatta, itu adalah tokoh nasional. Lalu ada beberapa tokoh daerah seperti daerah Papua itu seperti Frans Kasaipo, Silas Papare, lalu juga ada Martin Inday. Nah, kemudian ada dari Sulawesi itu Opuri Saju. Lalu ada dari Sumatera Barat itu seperti Agus Salim salah satunya. Lalu ada juga Khatib Sulaiman, Muhammad Yamin, ada juga Muhammad Atta. Lalu ada tokoh revolusioner seperti korban G30 SPKI. Di sana ada Abdul Hadis Nasution dengan teman-temannya. Lalu ada Yosudarso. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang kita bahas dalam memperjuangkan disintegrasi bangsa dekade tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama akan kita bahas itu adalah Frans Kasaipo. Nah, Frans Kasaipo ini sudah bertebaran di mana-mana. Kalau kamu punya uang 10.000, itu adalah foto pahlawan daerahnya, itu pahlawan nasionalnya itu adalah Frans Kasaipo. Nah, Frans Kasaipo ini adalah pahlawan dari Papua, terutama daerah Biak. Nah, seperti yang Anda lihat di PowerPoint Ibu, ini fotonya, ini beliau ada foto memakai baju gubernur karena memang beliau adalah seorang gubernur setelah Indonesia merdeka. Nah, Frans Kasaipo ini lahirnya di Biak 10 Oktober 1921. Nama istrinya adalah Atomina Arwam. Pendidikannya seperti yang Anda lihat, Ibu tidak akan menjelaskan sepanjang apapun karena memang waktu kita sedikit. Lalu apa saja perannya dalam memperjuangkan disintegrasi bangsa? Dia adalah seorang yang berjiwa nasionalis, di mana dia mempunyai cita-cita ingin menyatukan wilayah Papua masuk ke dalam wilayah NKRI. Dia tidak mau menjadi bagian dari negara bonekanya Belanda. Nah, karir-karirnya, ini ada karir-karirnya. Dia sebagai pahlawan nasional, pendiri Partai Indonesia Merdeka, kemudian menjadi delegasi di Konferensi Malino tahun 1946. Lalu dia menjadi pemimpin hakim tertinggi di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Agung tahun 1972. Gubernur Papua tahun 1964 sampai 1973. Kemudian Gerak Pahlawan Nasional Indonesia. Nah, kenapa dia diberi anugerahi sebagai pahlawan nasional? Sebagai pahlawan nasional, tentu sumbangsinya ini tidak main-main. Kenapa Ibu bilang tidak main-main? Seseorang dikatakan bisa dianugerahi sebagai pahlawan nasional, tentu memiliki jasa yang besar bagi bangsa Indonesia. Jasa yang besar bagaimana? Tergantung jasanya. Nah, apa usaha-usahanya selain dia sudah mempelajari berbagai dia mengecap pendidikan mulai dari sekolah nominalis, sekolah rakyat sampai nanti dia menjadi bagian pamong praja. Nah, itu adalah pada masa dekade masa penjajahan Belanda. Itu adalah sesuatu hal yang sangat besar sekali. Di tengah-tengah Indonesia dijajah, dia masih sempat untuk bersekolah. Nah,
Kenapa dia bisa dianggap sebagai pahlawan nasional? Yang pertama, dia adalah orang pertama yang mengetahui Indonesia merdeka. Lalu dia menyampaikan kepada kepada orang-orang rakyat Papua bahwa Indonesia telah merdeka. Itu tepatnya itu di akhir Agustus 1945. Nah, kemudian dia orang yang pertama juga mengajak seluruh bangsa Indonesia, itu kalau tidak salah Ibu tanggal 14 Agustus 1945, itu beberapa hari sebelum Indonesia merdeka, dia mengajarkan kepada rakyat Indonesia mengajarkan kepada rakyat Papua untuk menghafal nyanyi lagu kebangsaan kita, itu nyanyi Indonesia Raya. Dia mengajarkan bait demi bait, lirik demi lirik kepada rakyat Papua. Alhasil pada masa itu dia berhasil menyatukan seluruh golongan masyarakat. Lalu dia mengajarkan nyanyi Indonesia Raya kepada seluruh orang yang ada di wilayah Biak tersebut. Nah, kemudian dia mendirikan PIM, itu Partai Indonesia Merdeka tanggal 10 Mei 1946. Apa tujuannya? Tujuannya ini untuk menggerakkan rakyat Papua untuk tidak memihak kepada Belanda, lalu mengikat rasa persatuan bangsa Indonesia dari Papua untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Nah, lalu dia juga ingin mengganti wilayah New Guinea, itu wilayah New Guinea disebut sebagai wilayah Papua. Kenapa begitu? Karena dia ingin mengganti kata Irian. Dia ingin menjadikan New Guinea itu menjadi bagian dari Irian, sehingga muncullah kata Irian untuk mengganti Nederland New Guinea, itu yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dia juga ikut dalam konferensi Malino yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian dia menjadi pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII. Nah, kemudian karena dia adalah seorang yang memiliki jiwa nasionalisme dan tidak mau bekerjasama dengan Belanda, sehingga dia merancang itu pemberontakan Biak melawan pemerintah Belanda itu Maret 1948. Di mana di sini pada dekade ini memang Indonesia sedang gencar-gencarnya mempertahankan wilayah wilayah Papua. Karena memang dekadenya wilayah Papua itu sangat sulit dijangkau sekali. Bahkan dalam perjanjian konferensi Meja Bundar sendiri yang dicetuskan 27 Desember 1949, wilayah Papua ternyata menjadi bagian kekuasaan Belanda. Pada saat ini muncullah pemberontakan yang dilakukan oleh yang diketuai oleh Frans Kasaipo ini untuk kembali menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Apalagi pada saat konferensi Meja Bundar, Papua dijadikan sebagai negara Indonesia Timur. Dia menjadi negara RIS bagian negara federal, itu wilayah New Guinea. Nah, kemudian mencetuskan berdirinya Partai Irian sebagian Indonesia. Ini adalah cita-cita yang digaungi untuk melepaskan diri dari belenggu Belanda. Pada masa ini dekade 1961 ini kita memang sedang bersiterunya dengan Belanda itu melalui konfrontasi militer untuk mendapatkan kedudukan Irian menjadi bagian dari Indonesia. Nah, itu berhasil dengan perjanjian New York 1962. Kemudian menentang kekuasaan Belanda di Papua ini sudah jelas sejak awal mereka selalu menentang kedudukan Belanda yang ada di Papua. Kemudian ikut terlibat dalam memperjuangkan Irian Barat masuk ke dalam NKRI. Ini sudah menjadi bagian dari beberapa pemberontakan tadi. Kemudian menolak usulan pembentukan negara Indonesia Timur. Frans Kasaipo adalah orang pertama yang menolak dibentuknya pembentukan negara Indonesia Timur. Mengapa demikian? Karena dia menganggap kalau seandainya Papua tidak dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, otomatis wilayah Nusantara yang kita agung-agungkan selama ini itu memang tidak ada sama sekali. Dari perjuangan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dia melihat kesungguhan, sungguh-sungguh dia melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Lalu menolak penunjukan menjadi wakil Belanda di wilayah New Guinea, ini bagian dari konferensi Meja Bundar. Nah, dia menjadi bagian dari delegasi Indonesia. Nah, selanjutnya Silas Papare. Seperti yang Anda lihat di PowerPoint Ibu, Silas Papare. Nah, Silas Papare ini juga merupakan orang Papua yang ingin mempertahankan wilayah Papua masuk ke dalam NKRI. Sehingga
Nah, di mana ini di Pulau Ibu itu ada kota Serui, itu wilayah Papua 1918 beliau lahir, agamanya Kristen. Apa perannya sehingga dia dianugerahi sebagai pahlawan nasional? Yang pertama, dia adalah pendiri Partai Kemerdekaan Indonesia Irian PKII juga. Kemudian pendiri Badan Perjuangan Irian itu yang berada di Yogyakarta. Karena pada masa ini dekade 1946 sampai 1948 kita sedang berupaya untuk mempertahankan Indonesia dari agresi militer Belanda pertama dan kedua. Kemudian pemberontakan juga ada di dalam wilayah Indonesia, sehingga muncul Silas Papare menghimpun seluruh kekuatan orang Papua yang ada di Pulau Jawa untuk membantu perjuangan Indonesia, sehingga dia mendirikan Badan Perjuangan Irian. Lalu delegasi Indonesia dalam perjanjian New York 1962. Ini adalah perjanjian yang menentukan kedudukan wilayah Papua, apakah dia bagian dari Indonesia atau diambil oleh Belanda. Nah, ini akan kita bahas nanti perjuangan delegasi New York ini dalam dalam masa demokrasi terpimpin nanti pada masa Orde Baru. Di sini dia menjadi bagian delegasi Indonesia dalam perjanjian New York yang akan dilaksanakan dengan Belanda di bawah naungan Dewan Keamanan PBB. Lalu selanjutnya pembentukan Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Apa tujuannya bentukan Komite Indonesia Merdeka ini? Agar ada pemerintahan sementara yang berada di wilayah Papua. Lalu dia membentuk Kompi Irian 17 di Markas Besar Angkatan Darat untuk mendukung politik pemerintahan di forum internasional dalam usaha pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia tahun 1951. Nah, ini sudah rahasia umum ini. Kemudian membentuk Irian Barat, membentuk Biro Irian di Jakarta pada tahun 1945 dan Silas Papare ditetapkan sebagai Komisaris 1. Dan membentuk Provinsi Irian Barat di Jakarta sebagai pemerintahan tandingan pemerintahan Belanda di Irian Barat. Nah, itu bagian nanti prosesnya dari Komite Indonesia Merdeka. Kemudian merupakan pelopor atau pengajur teladan atas anjuran I Love You Indonesia, cinta tanah air Indonesia, nasionalisme yang mulia dikembangkan di bumi Irian Barat. Sehingga mungkin itu saja. Tetapi dengan usaha-usahanya ini memang Silas Papare dengan Martini nanti beberapa masuk penjara ya, tapi nanti berhasil dilepaskan kembali. Perjuangan ini tidak lepas dari usaha mereka ingin menjadikan Papua bagian dari Indonesia. Lalu selanjutnya ada Martin Inday. Nah, seperti yang Anda lihat di PowerPoint Ibu, Martin Inday ini itu ada di wilayah Domina, Papua. Beliau lahir tahun 1912 dan menjadi Partai Indonesia Merdeka, lalu memimpin sebuah aksi protes untuk mendukung delegasi Indonesia untuk memisahkan Papua dari wilayah Belanda. Nah, selanjutnya apa peran-perannya sehingga dia dianugerahi sebagai pahlawan nasional? Martin Inday ini adalah salah satu tentara, sebenarnya tentara Kenil. Dia Kenil itu adalah tentara Belanda ya. Dia membantu perjuangan Belanda di Indonesia. Tapi karena berbaur dengan karena dia menjadi seorang penjaga penjaranya tokoh-tokoh nasionalis di Indonesia, sehingga dia tergerak hatinya untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia. Seperti kita lihat ini, dia tergerak hatinya untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia karena dia banyak bertemu dengan pimpinan-pimpinan Indonesia yang dibuang ke Digul Boven Papua tersebut, sehingga dia belajar dari para tokoh nasional tersebut, sehingga tergugah hatinya untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kemudian dengan tergugahnya hati tersebut, dia memberontak kepada pemerintah Belanda, sehingga apa dampaknya? Dampaknya dia dipenjara oleh pemerintah Belanda, tetapi dia berhasil nanti lepas kembali. Nah, apa perjuangan-perjuangannya? Perjuangan yang pertama itu setelah dia bergabung dengan mendengar cerita-cerita tokoh nasionalis Indonesia, dia bergabung menjadi Komite Indonesia Merdeka, kemudian disebut dan partai ini berkembang nanti menjadi bagian dari Indonesia Merdeka atau PIM. Nah, kemudian Martin dan kepala suku di Papua menyampaikan protes atas rencana Belanda memisahkan wilayah Irian Barat dari Indonesia.
Akibat ini apa? Akibatnya dia dipenjara seperti Ibu bilang tadi, sehingga dia dibuang juga ke Bovel di Gur. Kemudian setelah dia lepas tahun 1962, dia membantu rakyat Indonesia dari bawah naungan Trikora untuk melakukan konfrontasi militer di wilayah Duname. Nah, sehingga hasilnya apa? Atas bantuan beberapa tokoh-tokoh pergerakan di wilayah Papua ini menyebabkan adanya konfrontasi militer, sehingga masyarakat bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia berhasil menumpas kedudukan Hindia Belanda di wilayah Papua itu dekade 1960, sehingga dampaknya yang besar, masalah ini dibawa kepada Dewan Keamanan PBB. Nah, itu juga ada bantuan Martin Inday di sana. Lalu menyampaikan piagam Kota Baru mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada bangsa Indonesia. Nah, sehingga dia dianggap pada saat itu sebagai residen Jayapura dalam berpangkat mayor tituler selama 20 tahun atas jasanya itu untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih ke ke pangeran-pangeran atau para raja yang memimpin perjuangan bangsa Indonesia. Nah, siapa itu? Yang pertama kita bisa lihat Sultan kita, itu Sultan Yogyakarta. Ini beliau juga dikenal sebagai bapak pramukanya Indonesia. Itu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ini adalah Sultan ke-9 yang ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian dia lahir itu tahun 1912. Banyak lagi jasa-jasanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi semasa dia menjabat, dia pernah menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian dia pernah juga memimpin wilayah Yogyakarta, menjadi sultan. Lalu dia pernah menjadi mantan wakil presiden Indonesia untuk mendampingi Jenderal Soeharto. Nah, apa saja peran-perannya sehingga dia dianugerahi sebagai pahlawan nasional? Sampai sekarang Sultan Hamengkubuwono IX ini selalu dikatakan di dalam sejarah, bahkan dikenang oleh rakyat Papua, beliau ini menjadi Sultan Merakyat. Nah, itu sering dikenal istilah orang. Kalau kamu pergi ke Yogyakarta, nanti kamu akan bisa mengenal bagaimana peran dari Sultan Hamengkubuwono ini sangat urgensi sekali itu bagi kehidupan pola kegiatan sosial masyarakat di Yogyakarta. Mereka sangat mengenal Sultan mereka atau Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini itu sebagai orang yang merakyat, bahkan dia sering membantu orang-orang yang terlantar. Bahkan beliau dengan sebagai gelar bangsawannya tidak segan-segan mampu terjun ke lapangan dengan menggunakan jalan kaki untuk bahkan dengan berpakaian biasa tanpa tahu Sultan Hamengkubuwono ini sebagai seorang raja pada masa itu. Nah, ini dilakukannya dekade Indonesia merdeka ini semasa dia menjabat menjadi sultan. Seperti yang Anda lihat di poin-poin Ibu. Yang pertama, apa sih perannya sehingga dia diakui menjadi pahlawan nasional? Dia diakui sebagai pahlawan nasional sejak Indonesia merdeka. Dia menyatakan wilayah Yogyakarta itu bagian dari NKRI, apapun hasilnya dalam sidang nanti, baik itu dalam perundingan Linggarjati sampai KMB, dia tetap mengakui bangsa Yogyakarta ini bagian dari wilayah NKRI itu sendiri. Nah, itu sangat jelas, bahkan dia menolak bekerjasama dengan Belanda untuk dijadikan negara boneka dan menentang secara keras bahwa pemerintah Belanda tidak boleh masuk ke wilayah Yogyakarta yang merupakan bagian kekuasaannya pada masa ini. Nah, itu adalah satu hal yang sangat penting. Bahkan dia mengirim surat kepada Insinyur Soekarno siap menerima pemerintahan Indonesia apapun yang terjadi, memberikan selamat kepada pemerintah Indonesia atas kemerdekaannya, lalu bersedia bergabung menjadi bagian dari Indonesia dan bersedia menampung pemerintah Indonesia pada saat menghadapi permasalahan dengan Belanda. Sehingga kedekatan emosional ini antara Sultan Hamengkubuwono ke-9, Muhammad Hatta dengan Insinyur Soekarno mampu mereka melalui agresi militer Belanda kedua tahun 1949. Nah, ini sudah diulang yang pertama tadi. Kamu bisa lihat di PowerPoint kita. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta adalah bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Ini telah disampaikan oleh
Sultan Hamengkubuwono pada saat Indonesia merdeka. Bahkan dikirim suratnya atas selamatnya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian dia mempersiapkan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan RI pada saat Jakarta diserang oleh pemerintah Belanda. Nah, itu dalam agresi militer Belanda pertama. Lalu kemudian beliau menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Romproyem. Membantu TNI menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai tempat persembunyian perjuangan TNI pada 1 Maret 1949. Ini adalah pertempuran 1 Maret 1949, di mana ini pertempuran terakhir melawan agresi militer Belanda di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian menyerahkan 30% kekayaannya berupa emas untuk memperjuangkan pemerintahan RI, sehingga dengan adanya bantuan emas ini pemerintahan RI mampu bergerak dan berjuang secara aktif untuk mempertahankan pemerintahan Indonesia. Lalu di luar 30% tersebut, beliau juga menyuplai makanan-makanan bahan-bahan logistik itu kepada rakyat Indonesia, kemudian para TNI dan laskar-laskar perjuangan yang sedang membantu perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kemudian tanggal 13 Juli 1949, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan dalam sidang pertama Kabinet Indonesia. Sehingga Hamengkubuwono Indonesia mewakili Indonesia dalam menandatangani RI dalam penyerahan kedaulatan dari Belanda itu dalam konferensi meja bundar. Nah, sini sudah berbahas tadi yang pertama, menjamin keamanan presiden sudah dibahas itu. Pada saat agresi militer Belanda kedua itu, dia menjamin keamanan presiden agar tidak kembali diganggu oleh pemerintah Belanda. Kemudian menjadi Menteri Pertahanan dan Koordinator Pembangunan Pariwisata, Perekonomian dan Industri ini setelah masa pemerintahan ini bisa kamu lihat di tahun 1966 dengan 1960 sampai 73. Bahkan dia juga menjadi wakil presiden Indonesia dalam mendampingi Jenderal Soeharto. Kemudian beliau juga menjadi perintis pergerakan pramuka Indonesia, sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Pramuka di Indonesia. Nah, atas jasa-jasa beliau ini yang dekat dengan rakyat, yang memang secara tegas dari awal Indonesia merdeka itu, beliau menyatakan bergabung ke dalam NKRI, inilah menjadi bagian beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Lalu selanjutnya Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II ini merupakan Raja Siak yang paling muda. Di usia 21 tahun beliau telah diangkat menjadi raja. Nah, kalau kita pergi ke Riau, pergi ke Siak, kita akan bisa bertemu dengan makam beliau dengan istana Kesultanan Siak itu sendiri. Nah, sejak beliau memimpin wilayah Siak menjadi negara kedua kesultanan, beliau dengan aktif menggeborkan yang namanya reformasi nasionalis di wilayah Siak untuk memperbantu perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian beliau membiayai seluruh pendidikan rakyat Siak itu dari orang yang tidak mampu sampai yang terkaya. Beliau serahkan belajar dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan beliau juga menjalin kerjasama dengan Universitas Kairo yang ada di Mesir untuk mengirim para pelajar terbaik untuk mendalami agama Islam, politik dan lain sebagainya, sehingga kembali nanti ke wilayah Siak beliau bisa mengangkat anak-anak didik tersebut menjadi bagian dari pemerintahan beliau. Itu cita-cita beliau, sehingga pada masa beliau memimpin, beliau memang mengambil seluruh kalangan rakyat biasa untuk disekolahkan benar-benar agar tidak ada lagi buta huruf dan agar tidak ada lagi kebodohan di wilayah Indonesia. Nah, dari awal memang beliau menunjukkan jati diri bahwa beliau tidak akan pernah bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Bahkan pada saat datang Belanda ke wilayah Siak untuk bekerja sama menaklukkan Aceh dan wilayah Indonesia sekitarnya, beliau menolak dengan tegas untuk tidak bekerja sama dengan beliau, karena beliau adalah bagian dari NKRI atau Republik Indonesia. Nah, apa saja peran-peran beliau? Selain beliau dengan tegas menolak kedudukan Belanda Indonesia, menolak dijadikan negara boneka di negara Siak, kemudian menolak dengan tegas kedudukan Belanda tersebut,
apalagi usaha-usaha yang beliau lakukan? Usaha yang beliau lakukan selain itu, beliau memberikan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya untuk memberikan selamat atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau siap menjadi bagian dari NKRI sama dengan Sultan Hamengkubuwono ke-9 tadi. Nah, kemudian dengan saat itu juga beliau memproklamirkan siap bergabung dengan NKRI dan menolak kedudukan negara boneka Belanda di wilayah Indonesia. Nah, kemudian dengan perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda, beliau juga memberikan bantuan kekayaan kepada kita itu sebesar 13 juta golden. Kalau uang golden sekarang 4.500, kalau dulu itu 3.500. Nah, kemudian setelah beliau memberikan kamu kali-kalikan saja itu sekarang, kalau nggak salah golden sekarang itu 7.500. Silakan kamu kalikan 13 juta golden dikali 7.500. Satu goldennya itu 7.500. Berapa bantuan yang beliau berikan. Lalu di luar itu beliau juga memberikan harta berupa emas 30% untuk membantu agresi militer Belanda kedua, lalu langsung menemui presiden ke wilayah Yogyakarta. Nah, di saat yang bersama beliau meninggalkan tentara itu untuk mengamankan wilayah kekuasaan beliau dan membantu perjuangan presiden yang ada di wilayah Yogyakarta. Kemudian mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak NKRI, dan itu alhamdulillah itu berhasil. Beliau menyatukan seluruh wilayah kekuasaan, maksudnya wilayah kesultanan Melayu seperti Palembang, Jambi, Siak, Medan, itu beliau satukan di bawah naungan untuk tidak bekerja sama dengan Belanda di Indonesia. Nah, kemudian Sultan Syarif Qasim ini juga membentuk Komite Nasional Indonesia yang diketuai oleh Dr. Tobing. Apa tujuannya membentuk Komite Nasional? Sebelum adanya MPR dan DPR, Komite Nasional mereka itu tujuannya untuk membantu pemerintah, membantu insinyur dalam menjalankan pemerintahan. Itu kan Komite Nasional sebetulnya adanya MPR dan DPR. Nah, ini juga dibentuk untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang ada di Siak untuk menandingi kekuasaan Belanda. Lalu beliau juga membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda di wilayah Siak untuk mengamankan kekuatan wilayah di Sumatera agar tidak terpengaruh oleh Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang juga beliau tidak pernah bekerjasama dengan Jepang, bahkan menolak menjadikan orang Siak menjadi bagian tenaga Romusa, sama dengan kita Minangkabau. Minangkabau tidak pernah dijadikan tenaga Romusa oleh orang Jepang karena tidak berhasil. Karena kekuatan laki-laki Minangkabau itu sangat mumpuni sekali di wilayah adat, sehingga tidak mampu menjadikan orang Minang itu menjadi tenaga Romusa di wilayahnya sendiri. Lalu di mana tenaga Romusa itu datang? Itu didatangkan dari Pulau Jawa rata-rata itu. Sama dengan Romusa yang di Siak. Beliau tidak mau rakyat Siak itu dijadikan tenaga Romusa. Nah, pada masa pemerintahan beliau juga melatih para pemuda untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Kemudian melatih mereka dengan tenaga militer. Sehingga beliau mengajarkan menggunakan senjata-senjata seandainya meletus perang Siak melawan Jepang dan melawan pemerintah Belanda yang kembali menduduki wilayah Indonesia. Alhasil apa? Pada saat itu memang tadi perang Siak. Tapi perang Siak untuk mempertahankan keutuhan NKRI tidak pernah kita bahas. Sama dengan perang di Sumatera Barat untuk mempertahankan NKRI itu tidak kita bahas. Tetapi yang sering terjadi kita bahas adalah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Karena kita bahas satu persatu, dia memang menjadi bagian penting dalam sejarah, tapi kita tidak bisa membahasnya secara garis besar karena sudah ada perang-perang besar dalam pertahanan kemerdekaan yang kita bahas itu sangat banyak sekali. Apapun daerah Indonesia selalu memperjuangkan dengan cara berperang. Kemudian menyumbangkan tenaga sendiri untuk bantu perjuangan di Aceh. Nah, ini sudah jelas selalu menghimbau orang Indonesia agar selalu setia kepada NKRI. Nah, Ananda, ini adalah baru 5 tokoh-tokoh nasionalis yang kita bahas. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.